Halo guys, kembali lagi di channel kami, Crush Movie. Bagaimana? Lagi gabut ya? Tenang, pada video kali ini Crush Movie akan menyajikan film yang pastinya bakal menghilangkan kegabutan kalian nih guys. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu film yang unik, yaitu berjudul Teeth. Film ini menceritakan tentang alat reproduksi wanita yang memiliki taring dan gigi. Waduh, coba bayangin gimana nih guys, memiliki taring dan gigi. Coba bayangin kalau terjadi ke istri kalian, kan auto cerai nih. Film ini dirilis pada tahun 2007 dengan IMDb rating 5,4. Sebelum masuk ke pembahasannya, tolong bantu channel kami ya guys untuk di like, share, dan komen channel ini agar bisa berkembang nantinya. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Awal kisah nih kita diperlihatkan dengan keluarga yang sederhana nih guys, berkumpul di depan rumah. Di sini kakak beradik sedang bermain air bersama di sebuah kolam karet ya. Si kakak menunjukkan pitonnya kepada si adik, dan si kakak menyuruh sang adik menunjukkan juga anunya kepada si kakak. Aduh. Tak berselang lama, teriakan terdengar yang mengejutkan ayah dan ibunya nih guys. Di saat ayah dan ibunya menghampiri bocah itu, terlihat bocah itu mengalami luka gigitan di telunjuknya atau di tangan telunjuknya nih ya guys. Yang dimana kita tahu si bocah ini ya mencoba memasukkan telunjuknya ke anunya sang adik nih guys. Waduh. Dan akhirnya membuat tangannya itu terluka akibat gigi dari si anunya adik ini. Ya itunya itulah guys. Scene berpindah di mana sang adik sudah beranjak dewasa dan adik ini bernama Dawn. Di sini, Dawn berpidato tentang kesucian atau berhubungan hanya baik yang dilakukan saat setelah menikah, bukan sebelumnya. Selepas berpidato, Dawn berkumpul dengan temannya. Tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki, sebut saja ya namanya ini si Toby nih guys. Di sini mereka berdua saling tatap muka dan terlihat saling menyukai satu sama lain nih guys. Dawn bersepeda dalam perjalanan pulang dan sesampainya di rumah, Dawn menemui sang ibu yang sedang sakit di kamarnya nih guys. Dawn, ibu dan ayahnya saling curhat. Apa yang dilakukan hari ini, sang ayah bangga dengan apa yang dilakukan Dawn di hari ini nih guys. Suara bising terdengar dari lantai atas, di mana sang kakak Dawn sedang memutar musik dengan sangat keras sekali nih guys, dan membuat Dawn kesal dan menutup telinganya menggunakan bantal. Di saat Dawn sedang menggosok gigi dan hendak ingin mandi, tak disangka-sangka nih guys, ternyata ada sang kakak yang mengageti Dawn di dalam toilet dan membuat Dawn terkejut guys. Sang kakak tak henti-hentinya mengganggu si Dawn dengan suara musik keras dan ditambah suara tembakan pistol mainan yang membuat Dawn sangat kesal dibuatnya. Dawn dalam perjalanan menuju sekolah. Sesampainya di sekolah, Dawn terlihat menghela nafas dan berjalan sambil memasang muka ceria karena dia akan bertemu dengan pujaan hatinya. Di saat ini, Dawn sedang mengikuti kelas di mana gurunya sedang menerangkan tentang pelajaran alat reproduksi nih guys. Dan anehnya lagi nih ya guys, guru ini hanya menjelaskan tentang bagian milik kaum laki-laki saja dan merahasiakan alat reproduksi wanita nih guys. Perdebatan antara murid lain dengan guru terjadi nih guys. Di sini Dawn menjelaskan kepada temannya alat reproduksi wanita dirahasiakan karena wanita memiliki kerendahan hati dan menjadi sifat alam mereka. Di sini Toby mendukung dan dengan penjelasan yang diberikan oleh Dawn guys. Dawn, Toby, dan dua orang lainnya berjalan menuju bioskop. Di saat asik-asiknya menonton,
Si teman lainnya sedang berciuman nih guys, dan membuat Dawn dan Toby juga ingin melakukannya nih guys. Tapi karena mereka malu-malu tai kucing nih guys ya, malu-malu tai kucing, iyalah. Jadi mereka hanya saling tatap dan memalingkan wajah nih guys. Scene berpindah kepada sang kakak, dan nama si kakak ini panggil saja Brad ya guys. Di sini Brad sedang duduk santai dengan pacarnya. Di tengah pembicaraan, Brad memperlihatkan bekas luka di jarinya, lalu dia bercerita kepada pacarnya tentang luka itu. Yang pelakunya adalah Dawn. Si pacar menanggapi dengan santai dan hanya menjadi pendengar yang baik untuk Brad. Setelah menonton bioskop nih guys, Dawn, Toby, dan teman lainnya pergi ke danau. Sesampainya di danau, mereka takjub dengan keindahan danau itu. Dawn melihat sebuah gua dan temannya memberitahu kepada Dawn bahwa gua itu sering digunakan orang untuk cangkul-mencangkul nih guys. Waduh buset, srepetet. Dawn dan Toby duduk di pinggir danau. Di sini mereka saling bertukar cerita tentang kesucian, dan Dawn bertanya kepada Toby apakah dia masih perjaka. Lalu Toby menjawab dengan jujur bahwa dia tidak perjaka karena dia pernah melakukan sekali dan dia menyesalinya guys. Dawn yang mendengar hal itu memberikan saran dan motivasi kepada si Toby guys. Mereka berempat sedang di perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, Dawn masuk ke kamar ibunya untuk memberikan kecupan kening. Selepas memberikan kecupan itu, ia hendak mematikan TV yang sedang menyala. Di momen ini, Dawn melihat sekilas film Kalajengking dan dia sangat notif terhadap gigi taring yang dimiliki Kalajengking tersebut nih guys. Dia pun langsung mematikan TV dan bergegas kembali ke kamarnya. Di saat Dawn hendak tidur, dia membayangkan dirinya dan Toby melaksanakan pernikahan. Dan pada saat Dawn membayangkan malam pertama nih ya guys ya, Dawn lepas kendali. Dia terangsang dan meraba-raba anunya itu nih guys. Di saat jari-jarinya hampir menyentuh barang haram tersebut, Dawn teringat sekilas film Kalajengking yang tadi dia tonton. Dia pun langsung sadar dari bayangan-bayangan yang membuat dirinya terangsang. Dia pun segera tidur dan menghilangkan bayangan yang ada di pikiran kotornya itu guys. Keesokan harinya, kita dibawa ke kelas yang dimana Toby sudah berada di kelas tersebut nih guys. Dia selalu memfokuskan matanya ke pintu masuk kelas, berharap kedatangan Dawn. Setelah beberapa saat, Dawn datang. Toby pun senang dan tersenyum kepada Dawn. Akan tetapi, Dawn yang melihat Toby sedang memperhatikannya langsung memalingkan wajahnya nih guys. Dia ingat kejadian semalam yang membuatnya canggung saat bertemu Toby guys. Scene pun berpindah di mana di saat Dawn sedang asik membaca buku, dia mendengar rintihan pacar Brad yang sedang bercocok tanam nih guys. Waduh. Dasar nih si Brad nih ya. Di sini Dawn ingin memperbaiki hubungannya dengan Brad, akan tetapi Brad menanggapi perilaku Dawn dengan muka masam dan juga dia berkata kepada Dawn kalau Dawn tidak ingin berhubungan badan sebelum menikah, cuma omong kosong doang. Mendengar hal itu, Dawn hanya terdiam dan bergegas pergi kembali ke kamarnya. Sekarang Dawn berada di sebuah danau nih guys. Dawn mencoba menghubungi Toby dan mengajak Toby untuk datang ke danau. Tak panjang pikir nih guys, ternyata si Toby langsung datang menemui Dawn. Sesampainya di danau, Dawn dan Toby membuka baju dan melompat ke danau untuk berenang nih guys. Mereka berdua pun bersenang-senang di danau itu. Dawn yang penasaran dengan goa yang dimaksud oleh temannya itu guys, dia pun akhirnya memasuki gua tersebut. Pada saat mereka berdua kedinginan, mereka naik ke atas dalam goa, yang dimana ternyata sudah ada selimut nih guys di sana guys. Wah, ternyata sudah disediakan ya. Pada saat Dawn dan Toby berbagi selimut nih guys, Toby tidak tahan dengan geliat rangsangan dari si piton miliknya yang membuat dia memaksa si Dawn untuk mencangkul-cangkul guys. Waduh. Nafsu yang tak terbendung itu membuat Toby memaksa si Dawn untuk melakukan bajak-membajak sawah nih guys. Akan tetapi si Dawn menolak. Toby yang tidak sengaja membenturkan kepala Dawn ke batu
membuat dia pingsan guys. Dan pada saat momen ini, Toby melihat kesempatan, dia membuka celana Dawn dan memasukkan paksa piton miliknya ke anunya si Dawn guys. Pada saat piton Toby menjebol gawang si Dawn nih guys ya. Lalu Toby menjerit kesakitan. Melihat hal itu, Dawn ikutan menjerit dan tidak disangka, tak terduga piton si Toby sudah putus karena digigit oleh anunya si Dawn yang bergigi ini guys. Waduh. Sesampainya di rumah, Dawn yang masih mengalami shock langsung menuju ke kamar mandi dan langsung mandi. Setelah selesai mandi, Dawn masih kepikiran tentang kejadian sebelumnya. Pada saat ini dia merasa takut atau sedih, ya shock juga nih ya guys, marah juga ada nih. Aduh, mengetahui piton si Toby putus akibat ulah dari si Dawn nih guys. Ternyata anunya si Dawn ini bergigi guys, ada taringnya gitulah. Keesokan harinya, Dawn berada di dalam mobil menuju ke acara kesucian untuk berpidato kepada anggota kesucian itu. Pada saat Dawn berpidato, dia kebingungan dan pikirannya tidak bisa fokus. Akhirnya, Dawn pun menyelesaikan pidato itu. Pada saat sesi pidato selesai, dia hanya duduk sendiri, membayangkan kejadian sebelumnya. Di sini, dia dihampiri oleh sahabatnya. Kita sebut saja namanya ini si John ya guys ya. Di sini, John mengantarkan Dawn pulang ke rumahnya. Pada saat Dawn hendak turun dari mobilnya guys ya, John mengajak Dawn untuk berkencan. Akan tetapi Dawn menolaknya. John ini pun pergi dengan wajah murung. Setelah John pergi, Dawn tidak masuk ke rumah akan tetapi menuju ke danau untuk mencari si Toby nih guys. John yang tidak menyangka dirinya ditolak, dia pun kembali ke rumah Dawn dan mencarinya. Dia mengetuk pintu rumah si Dawn. Alhasil, kakak Dawn yang bernama Brett keluar dari rumah dan langsung menyuruh si John ini pergi guys, karena dia tidak cocok dengan adiknya. Tanpa basa-basi nih ya guys ya. Ternyata nih tidak terduga si Brett memukul si John guys. Waduh. Dawn yang kembali ke danau itu menemukan mobil Toby yang masih berada di sana nih guys. Ternyata Toby tidak pulang setelah kejadian itu. Dawn pun akhirnya mencari Toby hingga ke dalam gua. Tak disangka di saat mencari si Toby bukannya bertemu dengan Toby nih guys. Setelah si Dawn hampir sampai di gua, dia berteriak karena dia melihat potongan piton si Toby nih ya guys ya, dimakan oleh kepiting guys. Waduh. Scene berpindah di mana Dawn penasaran dengan anu miliknya nih guys. Lalu si Dawn mencari tahu hal itu dan menemukan bahwa anehnya yang dimilikinya itu biasa disebut dengan vagina dentata guys. Atau kata lainnya vagina bergigi lah gitu ya guys ya. Tak berpikir lama, dengan info yang sudah dia dapat, dia langsung bergegas menemui dokter ahli untuk mengecek benarnya dia memiliki vagina dentata atau tidak guys. Dia mengatakan kepada dokter bahwa ada masalah pada gawang milik si Dawn guys. Dokter pun mengeceknya. Pada saat dokter ini mengeceknya dan memasukkan jarinya pada gawang si Dawn, jari dokter itu tergigit oleh gawang milik si Dawn ya guys. Si dokter ini menjerit dan menarik jarinya. Tak disangka-sangka nih guys, ternyata jarinya sudah patah nih guys. Waduh. Pada saat perjalanan pulang, Dawn berpapasan dengan mobil polisi yang sedang menuju ke arah danau. Dawn pun mengikuti mobil tersebut. Sesampainya di sana, Dawn melihat polisi yang sedang mencari seseorang di dalam danau, yang dimana ternyata polisi itu menemukan mayat. Yang kita tahu mayat itu adalah si Toby nih guys. Dengan rasa takut dan bersalah, Dawn pun meninggalkan tempat itu. Dan Dawn langsung pulang nih guys. Sesampainya di rumah, Dawn melihat ibunya yang tergeletak. Dawn berteriak minta tolong kepada sang kakak, tapi sang kakak malah asik bercocok tanam nih guys dengan pacarnya. Waduh, durhaka ini guys. Setelah mengantar ibunya ke rumah sakit, Dawn depresi. Dia tidak tahu harus menuju kemana. Ternyata Dawn menuju ke tempat si John ini guys, sahabat yang mengantarnya pulang kemarin itu guys. Ternyata nih ya guys ya, si John ini adalah sahabat kecilnya. Dia mengetuk pintu dan memanggil si John. Di saat ini,
Dawn merasa sedih dengan kejadian yang dialaminya guys, dan bercerita kepada si John semua yang dialaminya hari ini. Dan dia juga bercerita tentang dentatanya itu guys. John langsung menenangkan Dawn dan memeluknya. Dawn berendam di kamar mandi. Pada saat Dawn berendam, John memberikan sebuah pil yang ternyata pil tersebut membuat si Dawn mabuk berat nih guys, hingga tak sadarkan diri. Nah, di sini kesempatan si John. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan ini. Dia mencangkul Dawn dan tidak memperdulikan semua yang Dawn bilang. Jika gawangnya ini memiliki gigi dan hanya pahlawanlah yang hanya bisa menjebolnya guys. Dengan pedenya, si John bilang bahwa dirinya adalah seorang pahlawan dan bisa menjebol gawang miliknya. Si John ini pun berhasil bercocok tanam dengan si Dawn nih guys. Waduh. Dengan normalnya, Dawn yang tidak menyangka dengan hal itu membuatnya senang bahwa piton milik si John adalah pahlawan baginya nih guys. Keesokan harinya, Dawn ingin beranjak pulang dari rumah John. Malah si John ini merayu Dawn untuk melakukannya lagi nih guys. Tanpa basa-basi nih ya guys ya, Dawn langsung menunggangi si John dan melakukan cangkul-mencangkul nih guys. Waduh, cangkul-cangkul tok nih guys. Di pertengahan cangkul-mencangkul itu, telepon berdering. Ternyata yang menelpon teman si John. Si John berkata kepada temannya bahwa dia berhasil. Dawn mendengar percakapan itu dan langsung bertanya pada si John. Lalu John jujur kepada si Dawn kalau dirinya itu sedang taruhan dengan temannya. Kalau dia bisa bercocok tanam dengan si Dawn, dialah pemenangnya. Dawn pun langsung marah dan akhirnya piton milik si John ini patah guys, digigit oleh gawang milik si Dawn. Waduh, kejadian lagi nih guys. Di sini kita diperlihatkan scene di mana sang ayah yang sudah muak dengan tingkah laku anak laki-lakinya ini dan mengusirnya dari rumah. Brad tidak mau. Akhirnya perkelahian pun terjadi. Pada saat perkelahian itu, Brad dengan sengaja membuka kandang anjing miliknya. Anjing miliknya ini langsung menyerang leher sang ayah. Ayahnya memohon kepadanya untuk menyuruh anjing itu pergi. Bukannya mendengarkan, Brad malah sedikit curhat pada sang ayah kalau dirinya mencintai adiknya, yaitu si Dawn. Tak lama kemudian, dengan hati yang mulai mendingin, si Brad menyuruh anjingnya untuk pergi dari ayahnya guys. Scene kembali berpindah ke rumah sakit. Dengan keadaan sedih karena ibunya telah meninggal, Dawn mencari ayahnya dan memeluknya. Pada saat memeluk sang ayah, si Dawn melihat luka pada leher ayahnya. Pacar Brad langsung menceritakan semua kejadian yang menimpa sang ayah. Setelah Dawn mendengar cerita dari pacar Brad, Dawn langsung marah nih ya guys ya, dan emosi kepada si Brad kakaknya ini. Dia mendatangi si Brad guys. Dawn pun ingin membalaskan dendam ayah dan ibunya nih guys kepada si Brad. Di sini dia makeover semua penampilannya secantik mungkin nih guys untuk merayu si Brad. Setelah selesai, dia langsung menuju kamar Brad untuk merayunya. Pada saat Dawn ingin meraih piton si Brad, Brad menyuruhnya berhenti, tetapi dengan tatapan rayuan dari si Dawn, si Brad menjebol gawang milik si Dawn guys. Tetapi nih ya guys ya, tak disangka-sangka nih guys, ternyata si Dawn ini marah guys. Langsung memikirkan tentang kejadian yang menimpa ayah dan ibunya guys. Setelah si Dawn marah, lalu tak lama kemudian nih guys, piton si Brad putus guys, gara-gara ulah gawang si Dawn nih guys. Waduh, ngeri. Film ini ya guys ditutup dengan kepergian Dawn dari rumah, entah ingin pergi kemana. Pada saat sepedanya rusak, dia meminta tumpangan kepada kakek nih ya guys. Ada seorang kakek nih ya guys di jalan. Dia membawa mobil, lalu Dawn menyetopnya. Ternyata yang dia tumpangi adalah kakek bejat juga guys, mirip kakek Sugiono guys. Aduh 11-12 lah ya. Dawn hanya tersenyum kepada si kakek ini guys, yang artinya makanan lezat untuk gawang milik si Dawn ini guys. Waduh, gimana nih guys, keren kan filmnya kan? Keren lah, masa enggak? Oke guys, mungkin segini aja alur cerita film Tit kali ini ya. Dan jangan lupa share, like, dan komen channel ini supaya lebih berkembang lagi ke depannya. Oke guys, terima kasih telah meluangkan waktu kalian.
See you. Bye bye.